Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحيدك أحكم أيكم أخيه ما يجعل فقد يحسموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل البيت وقراءة القرآن. صدق الله العظيم صدق الله رسوله الكريم. Teman-teman sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada Kak Pembina, Kak Apres Jafar, saya sapa dengan hormat. Asisten leader yaitu Kak Basir Dunda, dan rekan-rekan sahabat hijrah yang insya Allah dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membawa kultum yang berjudul Menjadi Anak yang Soleh dan Mendidik Anak Menjadi Soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua itu pasti ingin mempunyai anak yang soleh dan soleha. Namun pada zaman sekarang itu mendidik anak menjadi anak yang soleh itu sangatlah sulit, karena banyaknya godaan di era zaman sekarang. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh yaitu anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan anak yang bermanfaat bagi manusia. Dalam satu hadis juga dikatakan, manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat bagi manusia. Sudah saya sebutkan hadisnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Namun hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban mendidik anak-anaknya menjadi orang soleh atau menjadi orang yang tidak soleh. Karena satu hadis Rasulullah SAW bersabda, seluruh anak itu dilahirkan di muka bumi itu dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam hadis ini kita ambil makna bahwasanya masa depan anak-anak kita itu tergantung didikan orang tua. Apabila orang tua itu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang soleh-soleha. Maka sebaliknya, apabila orang tua itu mendidik anaknya dengan duniawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan dilupakan oleh anak tersebut. Karena kenapa? Karena dia sudah mencintai dunia. Hubbud dunya, mencintai dunia. Hadirin sahabat hijrah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dikatakan juga, ketika orang itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak yang soleh. Maka dalam hadis ini kita bisa mengetahui anak-anak yang soleh itu sangatlah penting. Apabila anak itu tidak soleh,
maka itu akan menjadi durhaka kepada orang tuanya. Dia akan melawan orang tuanya karena dia tidak tahu hakikat menghargai orang tua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sekali-kali kalian berkata kepada orang tua kalian itu sangat dosa besar. Apabila kita mengetahui firman tersebut, maka kita takut. Karena kenapa? Karena itu larang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman sahabat hijrah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis dikatakan, "Addibu auladakum ala thalasi khisalin hubbin nabiyyikum wa hubbil ahlil bait wa qiraatil Qur'an." Addibu dalam ilmu nahwu ini menggunakan fil amr. Fil amr itu kata kerja atau kata perintah. Addibu, ajarilah. Maka kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita. Addibu, ajarilah. Ala thalasi auladakum, kepada anak kalian. Ala thalasi khisalin, atas 3 perkara. Hubbi nabiyyikum, mencintai nabi. Wa hubbil ahlil bait, dan mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Hubbi nabiyyikum, mencintai nabi. Kita ajarkan kepada anak-anak kita akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masukkan ke dalam hati anak-anak kita itu cinta, rindu kepada beliau, yang dimana sejak lama beliau itu sudah merindukan kita semua ini, umat akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam penutup para anbiya, khatamil anbiya. Maka dalam satu hadis dikatakan, orang yang bakhil itu bukan orang yang tidak mau memberi, yaitu orang yang bakhil itu orang yang disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersolat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbil ahlil bait, mencintai keluarga Nabi. Kita cinta kepada para habaib, kepada cicit Nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Kita ajarkan kepada anak-anak kita semua itu mencintai Al-Qur'an. Kita ajarkan kepada anak-anak kita membaca Al-Qur'an. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak bisa membaca Al-Qur'an. Karena kenapa hadirin yang mulia? Karena Al-Qur'an ini akan menjadi salah satu penyelamat kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan, apabila orang tua itu mempunyai anak yang soleh atau mempunyai anak yang hafidh Quran, maka di akhirat sana Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota, yang dimana mahkota tersebut itu cahayanya itu melebihi cahaya matahari. Coba kita bayangkan, cahaya matahari di dunia saja itu apabila kita pandang di atas, maka kita tidak akan sanggup untuk memandangnya karena sakit mata kita itu. Bagaimana? Coba kita bayangkan dengan orang tua kita itu dipakaikan mahkota, yang dimana mahkota tersebut itu melebihi cahaya matahari. Itu orang tua itu hanya perantara. Karena kenapa? Karena dia sudah mendidik anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Dia sudah memondokkan anaknya menjadi anak yang hafidh Quran. Itu hanya perantara saja. Ini sebab orang tua itu mendapat pahala tersebut. Coba kita bayangkan namun sebaliknya. Bagaimana dengan pahala pembaca tersebut? Pahala orang yang hafidh Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana dengan pahala orang yang mengamalkan isi Al-Quran? Maka pahala-pahala itu melebihi pahala yang orang tuanya dapatkan, insya Allah. Teman-teman sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup kultum yang singkat ini, Syekhona almarhum Kiai Ujaran Taifur Abdillah, beliau katakan, apabila hidup kalian itu ingin barokah, maka perbanyaklah kalian itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertawasullah kalian kepada guru-guru itu kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.